Diundang mantan suami ke nikahan keduanya dengan pelakor. Awalnya aku pura-pura menerima, tapi saat bersalaman dengan pelakor itu, kusiram wajahnya dengan kuah bakso. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat persis bagaimana udara pagi itu terasa begitu berat ketika mataku menangkap benda kecil berwarna merah muda yang terselip di antara tagihan-tagihan dan selebaran iklan di depan pintu rumahku. Amplop itu terlihat begitu mencolok di antara tumpukan kertas biasa, dengan hiasan bordir emas yang berkilauan di tepiannya. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Jari-jariku seperti enggan membuka segel amplop yang terasa begitu dingin. Hati kecilku sudah berteriak. Sudah tahu apa yang akan kubaca di dalamnya, bahkan sebelum aku membuka lipatan kertas itu. Tapi otakku masih berusaha membohongi diri sendiri. Mungkin ini undangan teman kantor, bisikku dalam hati. Atau mungkin undangan arisan komplek yang salah alamat. Tapi ketika mataku akhirnya menangkap nama yang terpampang jelas di sana, seluruh tubuhku seperti disambar petir. Kepada Ibu Dinda, dengan hormat diundang untuk menghadiri pernikahan Angga dan Tika. Seketika itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Napasku tersendat, dada terasa sesak, dan kupingku berdenging keras. Aku memaksakan diri untuk terus membaca, kata demi kata, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi buruk. Tapi tidak, ini nyata. Sangat nyata. Mas Angga, mantan suamiku, lelaki yang pernah bersumpah mencintaiku seumur hidup, yang pernah berjanji akan melindungiku, ternyata tidak hanya menikah lagi, tapi juga berani mengundangku ke pernikahannya dengan wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Tika. Nama itu seperti pisau yang kembali menikam luka lama yang belum sembuh. Aku menatap amplop itu lama-lama. Mataku mulai berkaca-kaca. Ingatanku melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika Mas Angga masih menjadi suamiku, ketika kami masih tertawa bersama, ketika kami masih berjanji akan membangun keluarga bahagia. Tapi semua itu hancur ketika Tika masuk ke dalam hidup kami. Dengan senyum manisnya, dengan kata-kata merdu yang ternyata hanya tipuan belaka. Aku terjatuh ke kursi. Amplop itu masih tergenggam erat di tanganku. Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalaku. Kenapa dia melakukan ini? Apa tujuannya mengundangku? Apakah dia ingin menyakitiku lebih dalam? Atau mungkin dia pikir aku sudah move on dan bisa dengan lapang dada memberi restu? Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipiku yang sudah lama tidak merasakan sentuhan kasih sayang. Tapi di antara rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai menggelora di dalam dada. Sesuatu yang lebih kuat dari kesedihan. Kemarahan. Aku mengusap air mataku, menarik napas dalam-dalam. Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka menertawakanku. Tidak akan membiarkan mereka berpikir bahwa aku lemah. Jika Mas Angga dan Tika mengira aku akan datang dengan kepala tertunduk, menerima penghinaan ini dengan pasrah, mereka salah besar. Aku melipat kembali undangan itu dengan gerakan tegas, lalu menyimpannya di laci meja. Di depan cermin, aku menatap bayanganku sendiri, wanita yang dulu hancur, tapi sekarang sudah mulai bangkit. Kalian mau perang? Baik, aku akan datang. Tapi kalian tidak akan menyukai akhir cerita ini. Dan untuk pertama kalinya sejak menerima undangan itu, aku tersenyum. Malam itu, setelah amplop merah muda itu kubuka, aku tidak bisa tidur. Setiap kali mataku terpejam, bayangan Mas Angga dan Tika berdiri di pelaminan dengan senyum kemenangan mereka muncul begitu jelas. Seperti film yang diputar berulang-ulang di kepalaku. Aku memandang langit-langit kamar, mencoba menenangkan pikiran. Tapi setiap tarikan napas terasa seperti menusuk paru-paru. Haruskah aku datang? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Di satu sisi, kehadiranku mungkin hanya akan membuat mereka merasa menang. Melihatku tersiksa, melihatku harus tersenyum pahit di tengah pesta kebahagiaan mereka. Tapi di sisi lain, jika aku tidak datang, bukankah itu berarti aku lari? Berarti aku membiarkan mereka berpikir bahwa aku masih terluka, bahwa aku belum bisa move on? Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke balkon. Udara malam yang dingin menyentuh kulitku, tapi tidak sedingin hati Mas Angga ketika dia memilih untuk meninggalkanku demi Tika.
Aku masih ingat betapa sakitnya hari itu, ketika dia pulang dengan bau parfum yang tidak kukenal, ketika matanya tidak lagi bisa menatapku dengan jujur. Aku memberinya kesempatan untuk menjelaskan, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah kebohongan demi kebohongan. Sampai akhirnya, bukti-bukti itu tidak bisa dia pungkiri lagi. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu, Dinda. Ini terjadi begitu saja. Kalimat itu, yang diucapkannya dengan suara datar, masih sering muncul dalam mimpiku. Begitu saja. Seolah perselingkuhan adalah sesuatu yang bisa terjadi tanpa sengaja, seperti tersandung di jalan atau menumpahkan kopi di baju. Seolah rasa sakit yang kualami selama berbulan-bulan, ketidakpercayaan, pengkhianatan, kehancuran harga diri, bisa dijelaskan dengan 3 kata sederhana. Aku mengepalkan tangan. Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Esok paginya, aku menelepon Siska, sahabatku sejak SMA. Begitu mendengar suaraku, dia langsung tahu ada yang tidak beres. Lo kenapa? Suara lo kayak orang mau bunuh diri, godanya, tapi kemudian langsung serius ketika aku bercerita tentang undangan itu. Jangan datang, Din. Mereka cuma pengen lo sakit. Itu MAH jelas-jelas jebakan, katanya. Suaranya tegas. Tapi aku sudah memutuskan. Aku harus datang. SIS. Aku tidak bisa membiarkan mereka merasa menang. Terus lo mau ngapain di sana? Mau marah-marah? Mau nangis di depan mereka? Itu cuma bakal bikin mereka seneng. Aku menarik napas panjang. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka merayakan kebahagiaan mereka di atas penderitaanku. Siska menghela napas. Lo ini keras kepala banget. Tapi, baiklah. Kalau lo memang mau datang, aku temenin. Biar ada yang jagain lo kalau lo ngelakuin hal bodoh. Aku tersenyum kecil. Setidaknya, di tengah semua ketidakpastian ini, aku masih punya seseorang yang bersedia berdiri di sampingku. Sepanjang minggu itu, pikiranku dipenuhi oleh rencana. Aku tidak ingin datang sebagai korban, sebagai istri yang ditinggalkan, sebagai wanita yang kalah. Aku ingin mereka tahu bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Bahwa pengkhianatan mereka tidak menghancurkanku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku ingin melihat wajah mereka ketika mereka menyadari satu hal. Mereka tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku menyimpan dendam itu rapi-rapi, seperti pisau yang diasah dalam gelap. Dan ketika waktunya tiba, aku akan memastikan bahwa tusukannya tepat mengenai sasaran. Minggu-minggu menjelang pernikahan itu berlalu dengan begitu lambat, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya untuk menyiksaku. Setiap hari, aku bangun dengan pertanyaan yang sama, apa benar aku akan melakukan ini? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, bayangan senyum puas Tika dan ketidakacuhan Mas Angga langsung membakar tekadku kembali. Aku mulai merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati. Pertama, penampilanku. Aku tidak ingin terlihat seperti sedang berusaha keras. Tidak ada gaun mewah atau riasan tebal yang akan kupakai. Aku ingin terlihat biasa saja, seolah pernikahan ini tidak berarti apa-apa bagiku. Di balik kesan sederhana itu, aku menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Siska, yang bersikeras menemaniku, terus mencoba membujukku untuk membatalkan niat ini. Lo yakin mau ngelakuin ini, Din? Gimana kalau malah lo yang dipermalukan di sana? Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku tidak akan jadi bahan tertawaan mereka, SIS. Justru sebaliknya. Aku memilih gaun panjang berwarna krem, sederhana, elegan, tapi tidak mencolok. Tidak ada aksesoris berlebihan, hanya anting kecil dan cincin pemberian ibuku dulu. Aku ingin mereka melihatku dan berpikir bahwa aku sudah move on, bahwa aku tidak terganggu oleh pernikahan ini. Biarkan mereka meragukan diri sendiri. Tapi di balik penampilan tenang itu, ada rencana yang sedang kususun. Hari sebelum acara, aku duduk di dapur, menatap mangkuk bakso yang baru saja kubeli dari langgananku. Kuahnya masih mengepul panas, aromanya menggoda, tapi pikiranku sama sekali tidak tertarik untuk menyantapnya. Aku mengambil mangkuk kecil transparan yang sudah kubeli khusus untuk ini, tahan panas, dengan tutup rapat yang tidak akan bocor. Perlahan, aku menuangkan kuah bakso itu ke dalamnya, memastikan tidak ada yang tumpah.
Apa benar ini akan berhasil? Keraguan itu muncul lagi, tapi aku segera mengusirnya. Ini bukan hanya tentang menyiramkan kuah panas ke wajah Tika. Ini tentang membuat mereka mengerti bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Siska, yang melihat persiapanku, hanya menggeleng-geleng. Lo ini gila, Din. Tapi aku nggak bisa bilang mereka nggak pantas dapat itu. Aku tersenyum. Ini bukan hanya untuk mereka, SIS. Ini juga untukku. Agar aku bisa benar-benar menutup bab ini. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri lama di depan cermin, memandangi diriku sendiri. Perempuan di hadapanku bukan lagi Dinda yang hancur karena dikhianati. Dia lebih kuat sekarang. Dan besok, dia akan membuktikannya. Aku menyimpan mangkuk berisi kuah bakso itu di dalam tas kecil yang akan kubawa besok. Tutupnya kuperiksa sekali lagi. Pasti tidak akan bocor. Aku bahkan memastikan bahwa tas itu memiliki kantong khusus yang mudah dijangkau, agar aku bisa mengambilnya dengan cepat saat dibutuhkan. Besok, bisikku pada bayanganku di cermin. Kita akan menyelesaikan ini. Dan untuk pertama kalinya sejak menerima undangan itu, aku merasa tenang. Aku siap. Pagi hari pernikahan itu tiba dengan langit mendung yang seolah mencerminkan suasana hatiku. Aku berdiri lama di depan cermin hotel, menatap sosok perempuan yang mengenakan gaun krem sederhana dengan rambut diikat rapi. Wajahku tampak tenang, tapi di dalam dada, jantungku berdegup begitu kencang hingga hampir terasa di tenggorokan. Kamu yakin mau lanjut? Siska memegang pundakku dari belakang, matanya penuh kekhawatiran di balik riasan sempurnanya. Aku menarik napas panjang. Bau parfum favoritku yang kusemprotkan tadi pagi bercampur dengan aroma kopi dari cangkir di tanganku. Lebih yakin dari apapun selama ini, jawabku sambil menatap jam tangan. Mereka pikir bisa menghinaku dengan undangan ini. Hari ini mereka akan tahu siapa sebenarnya Dinda. Perjalanan ke venue pernikahan terasa seperti berjalan menuju medan perang. Setiap kilometer yang berlalu membuat nafasku semakin berat. Jari-jariku tak henti-hentinya memainkan resleting tas kecil di pangkuanku, memastikan mangkuk berisi kuah bakso panas masih aman di dalamnya. Siska terus melirikku dengan pandangan was-was, tapi tak lagi mencoba membujukku untuk berbalik arah. Saat mobil berhenti di depan gedung megah itu, sekumpulan kupu-kupu liar berkeliaran di perutku. Venue yang dipilih Mas Angga ternyata sangat mewah. Hotel bintang 5 yang dulu sering kami bicarakan untuk anniversary pernikahan kami kelak. Ironi itu menyayat hati. Kita bisa pulang sekarang, bisik Siska terakhir kali saat kami berjalan di karpet merah menuju pintu masuk. Aku menggenggam tangannya erat. Tidak. Aku harus melihat wajah mereka. Aku harus memastikan. Kalimatku terhenti ketika melewati pintu. Di sana, berdiri di balik meja penerima tamu, adalah Mas Angga dengan setelan jas abu-abu yang dulu selalu kupuji cocok dengan kulit sawo matangnya. Dadaku sesak melihatnya tersenyum lebar pada tamu-tamu yang datang, seolah tak ada dosa besar yang pernah dilakukannya. Dan di sampingnya, Tika. Perempuan itu lebih cantik dari yang kuingat. Gaun pengantinnya memeluk tubuhnya dengan sempurna, makeupnya flawless, dan senyumnya begitu memuakan dengan segala kepalsuannya. Saat matanya menangkap kehadiranku, ada kilatan kemenangan yang melintas di sana sebelum digantikan oleh ekspresi sok ramah. Dinda, kamu benar-benar datang. Tika menyambut dengan suara melengking yang membuat beberapa tamu menoleh. Tangannya yang mengenakan sarung tangan putih terulur seolah ingin memelukku. Aku mengunci setiap otot di wajahku untuk tidak menunjukkan reaksi. Undangannya sangat spesial. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Jawabku dengan senyum tipis yang kupelajari selama seminggu di depan cermin. Mas Angga mendekat dengan langkah ragu. Kamu terlihat baik, ujarnya dengan suara serak. Mataku menatapnya tajam. Ya, tentu saja. Hidup jauh lebih baik tanpa kebohongan. Kalimat itu sengaja kusampaikan dengan volume cukup untuk didengar orang sekitar. Beberapa tamu saling pandang. Tika cepat-cepat menyelang. Kita sangat senang kamu bisa berbesar hati datang, Dinda. Angga selalu bilang kamu perempuan yang kuat. Tangannya mencoba memegang lenganku, tapi aku dengan halus menghindar. Tentu saja aku kuat, bisikku hanya untuk didengarnya. Kalian akan melihat seberapa kuatnya aku hari ini.
Ada kerutan kebingungan di dahi Tika sebelum akhirnya dia memaksakan senyum lagi. Silakan masuk, tamu-tamu penting dapat tempat khusus di depan. Saat berbalik meninggalkan mereka, kudengar bisikan Mas Angga pada Tika. Apa dia bawa sesuatu? Aku lihat tasnya. Tapi aku sudah berjalan masuk ke ruangan, dengan mangkuk berisi kuah bakso panas di tas kecilku dan tekad yang lebih panas lagi di dadaku. Acara belum resmi dimulai, tapi pertempuran pertamaku sudah menang. Mereka tidak menyangka aku benar-benar akan datang, dan mereka tidak tahu apa yang akan kulakukan. Siska menggenggam tanganku erat. Kamu tadi luar biasa, bisiknya. Aku tersenyum. Kali ini sungguh-sungguh. Itu baru permulaan. Di meja tamu VIP yang disediakan untukku, betapa ironis, aku duduk dengan postur tegap sambil merencanakan momen yang tepat untuk seranganku. Kuah bakso di tas masih hangat, dan dendam di hatiku masih membara. Mereka ingin memainkan permainan psikologis? Baiklah. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah mempersiapkan senjata yang jauh lebih nyata. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menyesal pernah mengundangku. Acara berjalan dengan lancar, terlalu lancar, menurutku. Orkestra memainkan lagu-lagu romantis, tamu-tamu tertawa riang, dan pasangan pengantin itu bersinar bak bintang di panggung utama. Aku duduk di kursi VIP yang disediakan untukku, jari-jariku tak henti mengetuk-ngetuk meja dengan ritme gugup. Siska di sampingku sesekali meletakkan tangannya di atas tanganku, mengingatkanku untuk tetap tenang. Tiba-tiba, pembawa acara mengumumkan bahwa sesi bersalaman akan segera dimulai. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dada. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Perlahan, tamu-tamu mulai berbaris untuk memberikan ucapan selamat kepada pengantin. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berdiri dan bergabung dengan antrian. Tas kecil di tanganku terasa lebih berat dari biasanya. Di dalamnya, mangkuk berisi kuah bakso panas masih tersimpan rapi. Aku sudah memeriksanya 5 kali dalam 10 menit terakhir. Memastikan tutupnya masih rapat, memastikan kuahnya masih cukup panas untuk membuat efek yang kuinginkan. Ketika jarak antara aku dan mereka semakin dekat, aku bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah Mas Angga dan Tika. Mas Angga terlihat tegang, matanya terus melirik ke arahku, seolah mencoba membaca niatku. Sementara Tika, dengan senyum palsunya yang lebar, tampak begitu percaya diri. Dia bahkan sempat melirikku dengan pandangan merendahkan, seolah berkata, "Lihatlah, aku yang menang." Dan kemudian, tibalah giliranku. "Dinda," ucap Mas Angga dengan suara serak, tangannya terulur untuk bersalaman. Aku menerima tangannya dengan dingin, tidak memberikan tekanan apapun. Matanya berbinar-binar, seolah lega melihat sikapku yang kalem. "Selamat, Mas," bisikku, cukup keras untuk didengarnya, tapi tidak cukup keras untuk menarik perhatian orang lain. "Semoga bahagia." Tika, yang berdiri di sebelahnya, segera menyambar tanganku begitu aku melepas genggaman dari Mas Angga. "Dinda, terima kasih sudah datang," katanya dengan suara manis yang membuatku ingin muntah. Tangannya yang halus mencoba mencengkeram tanganku dengan erat, seolah ingin menunjukkan dominasi. Dan di saat itulah segalanya terjadi. Dengan gerakan cepat yang kurencanakan selama berhari-hari, aku mengalihkan perhatiannya dengan senyum tipis sebelum tangan kiriku merogoh tas kecil dan mengeluarkan mangkuk berisi kuah bakso. Tanpa ragu, kuangkat mangkuk itu dan menyiramkan seluruh isinya ke wajah Tika yang sedang tersenyum puas itu. "Ah, ah, ah." Teriakannya memecah kesunyian ruangan. Kuah bakso yang masih panas menyebar di wajahnya, menetes ke gaun pengantin putih yang mahal itu. Tika langsung menjatuhkan diri ke lantai, tangannya menutupi wajah yang kini memerah akibat panas. Suasana sekitar langsung berubah menjadi chaos. Beberapa tamu wanita berteriak, beberapa pria berusaha mendekat untuk membantu, sementara yang lain hanya bisa berdiri terpana dengan mulut menganga. Mas Angga langsung berlutut di samping Tika, wajahnya pucat pasi. "Dinda, kau gila!" teriaknya, matanya melotot penuh kemarahan. Aku masih berdiri tegak di tempatku, mangkuk kosong masih tergenggam di tangan. Kali ini, senyumku bukan lagi senyum palsu. "Tidak, Mas. Aku hanya memberimu dan pelakormu hadiah pernikahan yang pantas kalian dapatkan," jawabku dengan suara lantang,
cukup keras untuk didengar semua orang di sekitar. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Aku bisa menangkap potongan kalimat seperti, "Itu mantan istrinya." Dan, "Dia selingkuh dengan wanita itu." Tika, yang masih merintih kesakitan, mencoba bangkit dengan bantuan Mas Angga. Makeupnya lumer, wajahnya merah, dan gaunnya yang putih kini bernoda kecoklatan. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian, tapi kali ini, tidak ada lagi senyum kemenangan di wajahnya, hanya kemarahan dan rasa malu. Kamu monster," teriaknya dengan suara serak. Aku mengangkat bahu. "Monster? Aku hanya mengembalikan sedikit kehangatan yang kalian berdua berikan padaku saat menghancurkan pernikahanku." Tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk membalas, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan dengan langkah tegap. Suara gaduh di belakangku, teriakan Mas Angga yang memanggil namaku, tangisan Tika. Semua itu hanya menjadi musik latar yang sempurna untuk kepergianku. Siska, yang sudah menungguku di dekat pintu, langsung menyambutku dengan pelukan erat. "Astaga, Dinda. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan melakukannya." Aku tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Aku sudah bilang, kan? Mereka tidak akan menyukai akhir cerita ini. Dan ketika kami berjalan meninggalkan gedung itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan, kepuasan. Aku menyaksikan seluruh kejadian itu dari layar ponselku, di kamar hotel yang sunyi. Video pendek yang diambil salah seorang tamu saat aku menyiramkan kuah bakso ke wajah Tika sudah viral dalam hitungan jam. Kualitas gambarnya buram, tapi suara jeritan Tika dan teriakan Mas Angga terdengar jelas. Aku memutar ulang video itu berkali-kali, tidak karena aku menikmati penderitaan mereka, tapi karena aku perlu meyakinkan diri sendiri bahwa ini benar-benar terjadi, bahwa aku benar-benar memiliki keberanian untuk melakukannya. Siska, yang duduk di sampingku di atas tempat tidur hotel, menggulirkan berbagai komentar di media sosial. "Lihat ini," ujarnya sambil menyodorkan ponselnya. Sudah lebih dari 5.000 retweet dalam 3 jam. Tagar pernikahan bakso jadi trending. Aku mengambil ponselnya dan membaca beberapa komentar. "Dasar pelakor, pantas dapat ganjaran kayak gitu. Ini yang namanya karma instan, guys. Tapi yang nyiram juga keterlaluan sih, bisa-bisanya di acara nikah gitu." Aku mengembalikan ponsel itu ke Siska tanpa berkata apa-apa. Aku tidak menyesal, tapi ada perasaan anug yang menggelitik di dadaku, seperti sebuah beban yang akhirnya terlepas, tapi meninggalkan ruang kosong yang belum tahu bagaimana cara mengisinya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. "Kamu bahagia sekarang, Dinda? Kamu pikir dengan mempermalukan kami, luka kamu akan sembuh?" Aku tahu itu dari Mas Angga. Gayanya yang selalu menggurui, seolah dialah yang menjadi korban dalam semua ini. Aku hampir membalasnya, tapi Siska meraih ponselku. "Jangan," katanya. "Dia cuma pengen kamu bereaksi. Biarin aja." Aku mengangguk, meletakkan ponsel di atas meja. Tapi beberapa menit kemudian, dering telepon memecah kesunyian kamar. Nomor itu lagi. Siska menghela napas. "Mau aku yang angkat?" Aku menggeleng, lalu mengambil telepon itu. Tanpa kusadari, suaraku keluar lebih dingin dari yang kubayangkan. "Ya." Suara Mas Angga di seberang sana terdengar parau, seperti orang yang baru menangis atau berteriak terlalu lama. "Apa yang kamu lakukan tadi? Kamu hancurkan semuanya. Dinda, kamu tahu berapa biaya pernikahan ini? Kamu tahu berapa banyak kolegaku yang melihat itu semua?" Aku menahan tawa getir. Masih saja dia memikirkan uang dan reputasinya. "Oh, maafkan aku, Mas. Aku tidak menyangka acara selingkuhmu yang dulu akan berakhir mahal juga ya." Dia terdiam sejenak. Ketika akhirnya berbicara lagi, suaranya lebih rendah, tapi tidak kurang menusuk. "Kamu berubah, Dinda. Dulu kamu tidak seperti ini." Tentu saja aku berubah, Hardiku. Tiba-tiba tidak bisa menahan amarah yang meluap. "Aku berubah karena kamu mengajari aku betapa mudahnya orang berkhianat. Aku berubah karena kamu memaksaku untuk belajar bahwa cinta itu hanya ilusi." Di ujung telepon, aku mendengar suara Tika yang merengek di latar belakang. "Angga, siapa itu?
Itu dia ya? Telepon polisi aja sekalian. Mas Angga mengabaikannya. Dengar, Dinda, aku minta maaf untuk semuanya. Tapi apa yang kamu lakukan tadi? Aku tidak butuh permintaan maafmu, potongku. Dan aku tidak peduli apa yang terjadi setelah ini. Kalian berdua pantas mendapatkan lebih dari sekadar kuah bakso panas. Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Tanganku gemetar, tapi anehnya, aku merasa lega. Siska memelukku dari samping tanpa berkata apa-apa. Beberapa jam kemudian, video itu masih terus menyebar. Beberapa media online bahkan sudah membuat artikel pendek tentang skandal pernikahan viral. Foto Tika dengan wajah merah karena kuah bakso sudah diedit menjadi berbagai meme. Pernikahan mereka yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka, berubah menjadi bahan tertawaan publik. Saat aku mematikan lampu kamar dan mencoba tidur, pikiranku kembali ke ekspresi Tika saat kuah bakso mengenainya. Rasa sakitnya, kemarahannya, rasa malunya, semuanya nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian kami, aku merasa adil. Ini baru permulaan. 3 hari setelah insiden pernikahan itu, aku duduk di teras belakang rumah sambil menyeruput teh hangat. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Ponsel di sampingku terus bergetar. Notifikasi dari media sosial yang belum sempat kumatikan. Aku sengaja menghindari membuka berita selama 2 hari terakhir. Tapi Siska terus mengirimiku screenshot artikel-artikel yang membahas peristiwa itu. Polisi dilaporkan atas insiden penyiraman kuah bakso di acara pernikahan. Pengantin wanita alami luka bakar ringan akibat disiram kuah panas. Mantan istri beri karma pada pasangan selingkuh di hari pernikahan mereka. Judul-judul itu semakin dramatis saja. Aku menarik napas panjang. Bagian dari diriku merasa puas melihat kekacauan yang terjadi pada mereka. Tapi ada bagian lain yang bertanya-tanya apakah aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi setiap kali keraguan itu muncul, aku mengingat kembali betapa hancurnya diriku saat mengetahui perselingkuhan mereka. Malam-malam panjang yang kulewati dengan menangis sendirian, rasa percaya diri yang terkikis habis, dan pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuiku. Apa yang salah denganku? Mengapa dia memilih dia? Derikan bel pintu mengagetkanku. Aku berjalan pelan ke depan, mengintip melalui lubang pengintip. Dadaku sesak ketika melihat sosok Mas Angga berdiri di depan pintu dengan wajah yang lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya sembab, seperti orang yang belum tidur berhari-hari. Aku berdiri diam di balik pintu, berharap dia akan pergi. Tapi bel berbunyi lagi, kali ini lebih panjang. Dinda, aku tahu kamu ada di dalam. Suaranya parau. Tolong, kita perlu bicara. Aku menutup mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Ketika akhirnya kubuka pintu, kami berdiri berhadapan untuk pertama kalinya sejak insiden di pernikahannya. Dia terlihat mengenaskan, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku datar. Dia menghela napas, tangannya menggaruk-garuk belakang kepala seperti kebiasaannya dulu saat gugup. Aku cuma mau minta maaf. Untuk semuanya. Aku menyilangkan tangan di dada. Sudah kubilang, aku tidak butuh permintaan maafmu. Tidak, Dinda. Kamu tidak mengerti. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Aku menyesal. Benar-benar menyesal. Semuanya berantakan. Pernikahanku dengan Tika itu bencana total. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum puas. Oh, jadi sekarang kamu menyadari bahwa dia bukanlah bidadari sempurna yang kamu kira. Dia menggeleng, lalu tiba-tiba duduk di tangga depan rumahku seperti orang kehabisan tenaga. Tika berbeda sekarang. Setelah kejadian itu, dia marah terus. Menyalahkan aku untuk semuanya. Dia mengancam akan melaporkan kamu ke polisi kalau aku tidak memberimu peringatan. Sekarang aku benar-benar tertawa. Jadi ini kunjunganmu? Memberi peringatan? Tidak. Dia berdiri lagi, wajahnya memerah. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku baru menyadari betapa bodohnya aku. Aku kehilangan kamu untuk seseorang yang ternyata tidak seperti yang aku kira.
Kalimat itu seharusnya membuatku merasa puas. Ini yang selalu kutunggu, pengakuan dari mulutnya sendiri bahwa dia salah, bahwa dia menyesal. Tapi anehnya, yang kurasakan justru kosong. Aku tidak bisa membantumu, Mas. Akhirnya kukatakan sambil bersiap menutup pintu. Kamu membuat pilihanmu, sekarang hiduplah dengan konsekuensinya. Dia menahan pintu dengan tangan. Tunggu, Dinda. Apa tidak ada kesempatan untuk... Tidak, potongku tegas. Tidak ada, kita, lagi. Sudah selesai sejak kamu memilih untuk berselingkuh. Matanya menunduk. Saat itulah kulihat sesuatu yang tidak pernah kulihat selama pernikahan kami. Air mata di pipinya. Tapi anehnya, hatiku tidak tersentuh. Mungkin karena air mataku sendiri sudah kering berbulan-bulan yang lalu untuknya. Pulanglah, Mas, bisikku sebelum akhirnya menutup pintu dengan perlahan. Aku berdiri di balik pintu yang tertutup, mendengar langkahnya yang tertatih-tatih menjauh. Seharusnya aku merasa menang. Seharusnya aku bersorak gembira melihatnya menderita seperti ini. Tapi yang kurasakan justru hampa. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan dari Siska. Lo lihat berita terbaru? Tika ternyata udah dipecat dari kantornya karena skandal viral itu. Katanya perusahaan gak mau dihubung-hubungkan sama wanita bermasalah. Aku menyimpan ponsel tanpa membalas. Karma memang sedang bekerja dengan caranya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini akan benar-benar membuatku bahagia? Matahari baru saja terbit ketika dering telepon yang tak henti-hentinya membangunkanku dari tidur yang gelisah. Aku menggapai ponsel di atas meja samping tempat tidur dengan mata yang masih berat, dan tanpa melihat nomornya, kuangkat telepon itu dengan suara serak. Ya. Suara di seberang sana membuatku langsung terjaga sepenuhnya. Kamu puas sekarang, ya? Kamu hancurkan hidupku. Tika. Suaranya melengking seperti piring kaca yang pecah, dengan intonasi yang naik turun antara histeria dan kemarahan murni. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara Mas Angga yang berusaha menenangkannya, tapi sepertinya sia-sia. Aku duduk tegak di tempat tidur, mencoba mengumpulkan kesadaranku yang masih separuh tertidur. Aku tidak menghubungimu, Tika. Kamu yang meneleponku jam segini. Kalau hidupmu hancur, itu urusanmu dan Mas Angga. Jangan sok suci. Teriaknya lagi, dan kali ini aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam, mungkin masih sedikit bengkak dari luka bakar ringan kuah bakso. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sengaja menyebarkan video itu ke media? Sekarang aku dipecat. Kontrak kerjaku dibatalkan. Bahkan ibuku sendiri malu keluar rumah. Aku menghela napas panjang. Aku tidak menyebarkan apa-apa, Tika. Kamu dan Mas Angga yang memilih untuk berselingkuh di depan umum. Kamu yang memilih untuk mengundang mantan istri ke pernikahanmu. Apa kamu pikir aku akan datang dan memberi restu dengan senyum manis? Ada jeda singkat di seberang sana sebelum suaranya kembali muncul. Kali ini lebih rendah tapi tidak kalah beracun. Dengar baik-baik, Dinda. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu akan menyesal. Tiba-tiba suaranya terputus. Aku mendengar suara perebutan telepon, lalu suara Mas Angga yang terdengar lelah. Dinda, maafkan ini. Dia sedang tidak stabil. Aku bisa mendengar Tika berteriak di latar belakang. Beri aku telepon itu. Aku belum selesai. Urus istrimu, Mas, kataku sebelum menutup telepon. Tapi panggilan itu sepertinya membuka pintu air. Dalam beberapa jam berikutnya, pesan-pesan ancaman mulai berdatangan dari nomor tak dikenal. Beberapa jelas-jelas dari Tika, beberapa mungkin dari teman-temannya. Pesan itu beragam, dari yang sekadar menghina sampai ancaman akan melaporkanku ke polisi atas penyerangan. Siska langsung datang ke rumahku begitu kuceritakan tentang telepon pagi itu. Dia gak bakal berani lapor polisi, kata Siska sambil mengunyah keripik kentang dengan garang. Dia juga pasti tahu kalau kasusnya bakal berbalik ke dia. Lagian lo cuma nyiram kuah bakso, bukan air keras. Tapi yang lebih mengkhawatirkanku bukanlah ancaman hukum. Ada sesuatu dalam suara Tika tadi, getaran emosi yang tidak stabil, kemarahan yang sudah di luar kendali. Aku pernah melihatnya sekali dulu,
saat tanpa sengaja bertemu dengannya di mal tak lama setelah perselingkuhan mereka terbongkar. Waktu itu, matanya menyala dengan kebencian ketika melihatku, seolah aku yang telah merebut sesuatu darinya, bukan sebaliknya. Sore itu, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, sebuah mobil hitam melambat di depan rumahku. Kaca filmnya terlalu gelap untuk melihat siapa penumpangnya, tapi instingku langsung berteriak waspada. Mobil itu berhenti beberapa detik, cukup lama untuk membuat jantungku berdegup kencang, sebelum akhirnya melaju lagi. Aku segera masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu. Ponselku kugenggam erat, jempolku melayang di atas nomor Siska. Tapi sebelum sempat menelepon, sebuah pesan masuk. "Kamu lihat itu? Aku sedang mengawasimu, Dinda." Setiap saat. Nomor yang sama yang menelepon tadi pagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini sudah melewati batas. Dengan tangan yang sedikit gemetar, kuambil langkah yang selama ini kuhindari, memblokir semua nomor asing dan mengaktifkan mode privasi di media sosial. Tapi satu hal yang kusadari, Tika tidak akan berhenti sampai dia merasa sudah membalas dendam. Dan ini baru awal dari perang yang tidak kuninginkan. Pagi-pagi sekali, saat kabut masih menyelimuti jalanan sepi, aku sudah berdiri di depan gerai kecil yang baru saja kusewa di pinggir jalan protokol. Dindingnya masih berwarna putih polos, lantainya masih terlihat kusam, dan bau cat baru masih menyengat di udara. Tapi di mataku, tempat ini adalah kanvas kosong yang siap kutransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kedai makan. Kedai Bakso Dinda. Nama itu terpampang besar di atas pintu masuk, dengan font sederhana tapi elegan yang sengaja kupilih sendiri. Aku menyeka keringat di dahi meski udara pagi masih dingin. Kegelisahan dan antisipasi membuat darahku terasa lebih panas dari biasanya. Besok adalah hari pembukaan, dan meskipun persiapan sudah hampir selesai, daftar yang harus kukerjakan masih panjang. "Kukusan sudah datang, Bu," teriak Reno, karyawan baruku yang kurekrut seminggu lalu. Pemuda lulusan SMK jurusan Tata Boga itu mengangkut kukusan besar dari mobil pick-up ke dapur. Aku segera membantunya, menyusun peralatan di tempat yang sudah kurencanakan. Dapur kecil ini akan menjadi pusat segalanya. Disinilah kuah bakso spesialku akan dimasak dengan resep turun-temurun keluarga. Disinilah bakso-bakso kenyal buatan tangan akan direbus. Dan disinilah semua rencanaku untuk membangun kembali hidup akan dimulai. Ironis, bukan? Bahwa senjata yang kupakai untuk membalas dendam pada Tika dan Mas Angga justru menjadi jalan keluarku dari semua penderitaan. Saat istirahat siang, ketika Reno keluar untuk sholat dan makan, aku duduk sendirian di salah satu meja kayu yang masih baru. Mataku menatap mangkuk-mangkuk cantik yang sudah kususun rapi di atas etalase. Mangkuk-mangkuk itu mengingatkanku pada mangkuk transparan yang kubawa ke pernikahan mereka. Benda kecil yang mengubah segalanya. Ponselku bergetar. Pesan dari Siska. "Besok grand opening, kan? Aku udah siapin tenaga bantu dari teman-teman kampus buat narik pembeli. Jangan lupa siapin kuah ekstra." Aku tersenyum. Siska selalu ada di setiap babak penting hidupku. Tanpanya, mungkin aku sudah hancur berkeping-keping saat perceraian. Tapi senyumku pudar ketika notifikasi berikutnya muncul. Sebuah tag dari akun tidak dikenal di Instagram. Foto yang di-tag adalah gambar gerai bakso yang sedang kubangun. Diambil dari sudut yang jelas-jelas sembunyi-sembunyi. Kaptionnya hanya 2 kata. "Semoga sukses." Tangan kananku menggenggam ponsel terlalu erat sampai knukleku memutih. Tika. Pasti dia. Dengan napas yang sedikit tersengal, kublokir akun itu dan memutuskan untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Besok adalah hari penting, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, apalagi dia, merusaknya. Ketika malam tiba dan semua persiapan selesai, aku berdiri di tengah kedai yang sudah berubah total dari pagi tadi. Lampu-lampu dipasang, meja kursi diatur rapi, dapur siap beroperasi. Aku mengambil foto dan mengunggahnya ke akun bisnis baruku dengan caption, "Hidup mungkin pernah memberiku lemon, tapi sekarang aku membuat bakso terbaik dari itu semua." Grand opening besok. Dalam hitungan menit, puluhan like dan komentar positif berdatangan. Beberapa dari teman-teman lama, beberapa dari tetangga yang penasaran, bahkan ada beberapa dari mantan rekan kerja Mas Angga. Tapi yang paling menyentuh adalah komentar dari ibuku. "Anakku yang kuat. Ayahmu pasti bangga di surga."
Air mata menggenang di pelupuk mata. Tapi kali ini bukan air mata kepahitan. Ini adalah air mata harapan. Bahwa di balik semua kehancuran, ada ruang untuk pertumbuhan baru. Aku mematikan lampu dan mengunci pintu kedai. Esok hari, babak baru dalam hidupku akan dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku tidur dengan senyum kecil di wajah dan sedikit kegembiraan di hati. Hujan deras membasahi jalanan ketika aku menutup kedai bakso lebih awal hari itu. Bisnis yang baru berjalan 2 bulan ini sudah menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pelanggan tetap mulai berdatangan, bahkan beberapa food vlogger lokal sudah membuat review positif. Tapi sore ini, pikiranku sama sekali tidak pada kuah kaldu atau bakso kenyal, melainkan pada kabar yang baru saja kuterima dari Siska. Lo duduk dulu ya, Din. Aku dengar dari teman kantor Mas Angga yang masih kontak sama aku. Pesannya diawali dengan peringatan, membuat jari-jariku mengetuk meja dengan ritme gugup sebelum membaca kelanjutannya. Tika hamil. Tapi konon Mas Angga meragukan itu anaknya. Aku menatap layar ponsel begitu lama sampai gambarnya redup. Hujan yang menghantam atap seng kedai seolah mengiringi detak jantungku yang tiba-tiba tidak beraturan. Seharusnya aku tidak peduli. Kehidupan mereka seharusnya tidak lagi menjadi urusanku. Tapi kenapa kabar ini terasa seperti pukulan di solar plexus? Keesokan harinya, ketika aku sedang memeriksa stok daging di pasar, tanpa sengaja bertemu dengan Bu Lilis, teman arisan ibuku yang kebetulan juga tetangga orang tua Mas Angga. Dinda, nak, lama tidak jumpa, ujarnya dengan tatapan penuh arti sambil memegang lenganku. Kamu kuat ya? Sudah bisa bangun usaha sendiri? Tidak seperti. Dia berhenti, lalu melanjutkan dengan bisikan, Tika itu hamil, tapi konon si Angga tidak yakin itu anaknya. Mereka bertengkar hampir setiap hari. Aku memaksakan senyum. Saya tidak terlalu mengikuti kabar mereka, Bu. Tapi Bu Lilis tidak bisa dihentikan. Tika sering keluar malam sebelum menikah, katanya. Dan sekarang si Angga baru sadar, minta tes DNA setelah bayi lahir. Tangannya menutup mulut seolah baru mengatakan sesuatu yang sangat rahasia. Kamu beruntung sudah keluar dari keluarga itu, Dinda. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berputar-putar. Aku mencoba membayangkan Mas Angga yang dulu begitu percaya diri, sekarang meragukan kehamilan istrinya sendiri. Ironi yang begitu pahit. Sampai di kedai, Reno sedang melayani pelanggan yang ternyata tidak asing. Ardi, pemilik supplier daging langgananku yang belakangan sering, kebetulan, mampir di jam-jam sepi. Lagi bahas menu baru? Tanyanya ramai saat melihatku masuk. Matanya yang selalu jeli langsung menangkap perubahan ekspresiku. Kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat. Aku menggeleng, tiba-tiba merasa sangat lelah. Cuma kecapean, Mas. Maaf, hari ini kedai tutup lebih awal ya. Ardi mengangguk pengertian. Tapi sebelum pergi, dia meninggalkan sebungkus jahe merah dan sereh. Untuk penghangat badan. Cuaca dingin begini gampang sakit. Kebaikan kecil itu membuat dadaku terasa hangat. Kontras dengan kabar dingin tentang Tika. Malam itu, sambil menyeruput wedang jahe pemberian Ardi, ku buka-buka media sosial Tika. Foto-foto terbarunya masih menunjukkan senyum bahagia. Tapi ada yang berbeda. Lingkaran hitam di matanya yang tersembunyi di bawah concealer tebal. Pose penyembunyian perut yang belum terlalu besar. Di kolom komentar, Mas Angga jarang berinteraksi. Berbeda dengan dulu saat kami masih bersama di mana dia selalu menjadi orang pertama yang like dan komen. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu senang ya dengar aku hamil? Tapi Angga tidak sebahagia dulu saat kamu hamil. Dia bilang akan tes DNA. Semua ini salahmu. Aku menghela napas. Bahkan dalam momen seperti ini, Tika masih menyalahkanku. Ku simpan ponsel tanpa membalas. Memilih untuk memandangi foto-foto lama di dinding. Gambar sonogram pertama saat aku hamil 2 tahun lalu. Sebelum keguguran yang mengawali keretakan rumah tanggaku dengan Mas Angga. Air mata menetes tanpa kusadari. Mungkin inilah karma terbesar untuk Mas Angga. Meragukan kehamilan istrinya sendiri. Persis seperti keraguan yang selalu kurasakan tentang cintanya padaku di hari-hari terakhir pernikahan kami. Di luar, hujan masih turun deras, membasahi jalanan dan atap-atap rumah. Seperti air mata yang akhirnya bisa kulepaskan untuk bayi yang tidak pernah sempat kukenal.
dan untuk diri sendiri yang harus melewati semua ini sendirian. Pagi itu, aroma kaldu tulang sapi yang baru saja matang memenuhi seluruh ruangan kedai. Aku sedang mengaduk-aduk kuah dengan konsentrasi penuh ketika bel pintu berbunyi. Tanpa menoleh, aku menyapa, "Maaf, kami belum buka." "Dinda." Suara itu membuatku membeku. Sendok kayu di tanganku berhenti bergerak. Perlahan, aku berbalik dan melihat Mas Angga berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya merah, garis-garis kelelahan terlihat jelas di wajahnya yang dulu selalu tampan itu. "Boleh kita bicara?" ujarnya dengan suara serak. "Tidak akan lama." Reno, yang sedang mengiris daun bawang di sudut dapur, melirik ke arahku dengan pertanyaan di matanya. Aku mengangguk halus, memberinya isyarat untuk memberi kami ruang. Kami duduk di meja paling pojok, tempat cahaya pagi masih belum sepenuhnya menerangi sudut itu. Aku tidak menawarkan minuman, dan dia juga tidak meminta. Ada jeda panjang sebelum akhirnya dia memecah kesunyian. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya sambil menatap tangannya yang terkepal di atas meja. "Kalau ini tentang Tika dan kehamilannya, aku sudah dengar," ujarku datar. Dia mengangkat wajah, matanya menyiratkan kejutan. "Kamu sudah tahu? Kota ini tidak sebesar yang kau kira, Mas." Dia menghela napas panjang, lalu melakukan sesuatu yang tidak kuduga, meletakkan kepalanya di atas meja dengan bahu yang terguncang. "Aku bodoh, Dinda. Sangat bodoh." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. "Tika, dia mengaku semalam." Suaranya pecah. "Bayi itu bukan anakku. Dia berselingkuh dengan bosnya sebelum pernikahan kami. Bahkan setelah menikah pun mereka masih." Dia tidak bisa melanjutkan. Tapi aku sudah mengerti. Tiba-tiba, aku merasa sangat lelah. Bukan karena sedih atau marah, tapi karena semua ini terasa seperti deja vu yang menyedihkan. "Kenapa kau memberitahuku ini?" tanyaku setelah beberapa saat. Dia akhirnya mengangkat kepala. Air mata mengalir di pipinya yang sekarang kurus. "Karena aku ingin kamu tahu bahwa kamu benar dari awal. Aku sudah menghancurkan pernikahan kita untuk seseorang yang..." "Tidak," potongku tajam. "Kau memberitahuku ini karena kau ingin merasa lebih baik. Kau ingin aku memaafkanmu supaya beban semua berkurang." Dia terkesiap. Aku bisa melihat di matanya bahwa tebakanku tepat. Aku melanjutkan dengan suara tenang, "Aku tidak akan memberimu pengampunan itu, Mas. Tidak karena aku masih marah atau sakit hati, tapi karena kau harus belajar hidup dengan konsekuensi pilihanmu." Dia menunduk lagi, tapi kali ini aku bisa melihat sesuatu yang berbeda. Bukan penyesalan karena ketahuan, tapi penyesalan yang sebenarnya. "Kamu benar," bisiknya. "Aku tidak pantas memintamu memaafkanku." Dia berdiri untuk pergi, tapi sebelum sampai di pintu, aku memanggilnya, "Mas." Dia menoleh. "Kau bisa makan di sini kapan saja. Sebagai pelanggan," kataku sambil menunjuk logo kedai. Untuk pertama kalinya sejak datang, senyum kecil muncul di wajahnya. "Kuah bakso terbaik di kota," ujarnya, mengingat slogan yang sering kugunakan. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada kemenangan yang kurasakan, tidak juga kepuasan. Hanya sebuah pengertian bahwa terkadang, karma tidak datang sebagai bencana besar, tapi sebagai pengakuan pahit atas kesalahan sendiri. Reno kembali ke dapur dengan wajah penasaran. "Semua baik-baik, Bu?" Aku menganggak sambil kembali ke kuah bakso yang masih mengepul. "Lebih dari baik, Reno. Hari ini kita coba resep baru." Di luar, matahari pagi mulai bersinar cerah, menerangi jalanan dan kehidupan baru yang sudah kubangun dengan susah payah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kabarnya menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Aku mendengarnya pertama kali dari pelanggan setia yang kebetulan bekerja di pengadilan agama. "Ibu Dinda tahu kan, suami kedua si Tika itu sedang proses cerai," bisik Bu Yani sambil menyeruput kuah bakso, matanya berbinar penuh gosip. "Katanya sih karena perselingkuhan dan anak yang bukan darah dagingnya. Kasihan ya, dapat istri begitu." Sendok di tanganku berhenti bergerak. Aku mengatur napas sebelum merespons.
Semua orang punya konsekuensi atas pilihannya, Bu. Bu Yani mengangguk bersemangat. Iya juga sih. Tapi kan kasihan. Udah jatuh tertimpa tangga pula. Dengar-dengar dia harus bayar ganti rugi besar ke si Tika itu. Aku membayangkan Mas Angga, pria yang dulu begitu bangga dengan status dan hartanya, harus merelakan sebagian besar tabungannya untuk seorang perempuan yang sama sekali tidak mencintainya. Ironi yang begitu sempurna. Sore itu, ketika aku sedang menutup kedai, seseorang mengetuk pintu yang sudah setengah tertutup. Aku mengira itu Ardi yang sering datang di jam tutup untuk membicarakan pasokan daging. Tapi ternyata Mas Angga berdiri di sana dengan setelan kemeja lusuh yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Boleh minta semangkuk bakso spesial? Tanyanya dengan suara serak. Aku tidak tahu harus minta dukungan ke siapa lagi. Aku menghela napas dan membuka pintu lebar-lebar. Tanpa banyak bicara, aku menyajikannya bakso spesial dengan ekstra tetelan. Jenis yang dulu selalu ia pesan saat kami masih bersama. Dia makan dengan lahap, seolah tidak menyentuh makanan enak selama berhari-hari. Setelah separuh mangkuk habis, barulah dia berbicara. Kami resmi bercerai kemarin, ujarnya sambil menatap kuah di mangkuk. Dia dapat rumah, mobil, dan separuh tabunganku. Semua itu demi agar dia mau mengaku di pengadilan bahwa anak itu bukan anakku. Aku membersihkan meja di sebelahnya, memberi ruang baginya untuk berbicara. Awalnya aku marah, lanjutnya dengan suara hampa. Tapi kemudian aku sadar, ini persis seperti yang kulakukan padamu dulu. Bedanya, kamu tidak meminta apa-apa saat bercerai. Sendok di tangannya bergetar. Aku pantas mendapatkan ini semua. Dinda, karma memang ada. Aku duduk di seberangnya, memandangi wajahnya yang sudah tidak lagi kukenal. Aku tidak bahagia melihatmu menderita, Mas. Tapi aku juga tidak bisa memaafkan apa yang sudah terjadi. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku akhirnya mengerti betapa sakitnya dikhianati. Ketika dia pergi, aku berdiri lama di pintu kedai, memandangi langit sore yang mulai memerah. Dalam hati kecilku, aku berharap ini adalah terakhir kalinya masa laluku datang mengganggu. Tapi ternyata alam punya rencana lain. Esok harinya, Tika muncul di depan kedai dengan wajah yang baru saja selesai menangis. Matanya merah, bibirnya gemetar, dan yang paling mengejutkan, perutnya yang sudah mulai membesar jelas terlihat. Kamu senang sekarang, ya? Hardiknya begitu melihatku. Angga kembali jadi orang hina seperti dulu. Semua ini salahmu. Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Polanya selalu sama, menyalahkan orang lain untuk masalah yang ia ciptakan sendiri. Tika, ujarku dengan tenang, kau dan Mas Angga sudah bukan bagian dari hidupku lagi. Apa yang terjadi antara kalian berdua adalah konsekuensi pilihan kalian sendiri. Dia terlihat ingin membalas, tapi tiba-tiba memegangi perutnya dengan wajah kesakitan. Secara refleks aku maju untuk menolong, tapi dia mundur dengan tatapan benci. Jangan pura-pura baik. Aku tahu kamu yang menyebarkan rumor tentangku sampai bosku memecatku. Aku menggeleng. Aku tidak pernah. Bohong, teriaknya sambil menunjuk ke arahku. Kamu iri karena Angga memilihku. Kamu ingin melihatku hancur. Teriakannya menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa mulai berkerumun, ada yang merekam dengan ponsel. Aku menarik napas dalam-dalam. Tika, pulanglah. Kau tidak baik-baik saja. Pikirkan bayi dalam kandunganmu. Mendengar itu, tangisnya pecah. Bayi ini yang menghancurkan hidupku. Aku tidak mau. Tiba-tiba dia terjatuh ke depan. Refleksku cepat. Aku berhasil menangkapnya sebelum kepalanya membentur lantai. Di tengah kekacauan itu, satu hal yang kusadari. Sebanyak apapun kebencianku pada Tika, tidak ada seorang pun yang pantas menderita seperti ini. Panggil ambulans. Teriakku pada orang-orang sekitar sambil menahan tubuh Tika yang mulai kejang. Dalam kekacauan itu, aku tidak menyadari bahwa seseorang telah merekam seluruh kejadian. Dan seperti nasib buruk yang terus mengikutinya, video itu menjadi viral beberapa jam kemudian, menunjukkan Tika yang histeris dan aku yang berusaha menolongnya. Kali ini, komentar-komentar di media sosial tidak lagi memihakku sepenuhnya. Banyak yang mulai mempertanyakan,
Apakah dendamku sudah terlalu jauh? Aku menutup ponsel dengan perasaan campur aduk. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak membuka kedai, aku tidak bisa tidur. Bukan karena marah atau sedih, tapi karena pertanyaan yang terus mengganggu. Kapan semua ini akan berakhir? Musim hujan datang dengan derasnya, membawa udara dingin yang membuat kuah bakso di kedai semakin laris. Sudah 2 minggu sejak insiden dengan Tika, dan meskipun video itu sempat viral, kehidupan perlahan kembali normal. Justru, kedai bakso malah semakin ramai dengan orang-orang yang penasaran ingin mencoba bakso viral milikku. Suatu sore yang basah oleh gerimis, ketika aku sedang menghitung stok di dapur, bel pintu berbunyi. Tanpa menoleh, ku teriakan, "Maaf, kami sedang tutup sementara untuk persiapan bahan baru." Suara itu membuatku menoleh. Ardi berdiri di ambang pintu dengan jas hujan yang masih meneteskan air, membawa 2 kantung besar berisi daging sapi segar. Senyumnya yang hangat seperti selalu berhasil mencairkan suasana. "Aku bawa sampel daging sapi impor yang kemarin kita bicarakan," katanya sambil mengangkat kantung-kantung itu. "Kamu bisa coba dulu sebelum memutuskan." Aku menyeka tangan di celemek sebelum menerima kantung tersebut. "Kamu tidak perlu repot-repot mengantar langsung. Bisa diantar pegawai saja." Dia mengangkat bahu, air hujan masih menempel di rambut hitamnya yang pendek. Aku sengaja datang sendiri karena... Dia berhenti, seolah ragu, lalu melanjutkan, "Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja setelah kejadian itu." Mataku terbuka lebar. Kejadian dengan Tika memang sempat ramai, tapi tidak banyak orang yang tahu detailnya. "Bagaimana kamu?" Adikku yang merekam video itu. Akunya dengan wajah agak malu. Dia tidak sengaja lewat saat kejadian. Aku langsung minta dia menghapusnya setelah upload. Tapi sudah terlanjur viral, simpulku sambil membuka kantung daging. Aroma segarnya langsung memenuhi ruangan. Ardi mengangguk. "Aku minta maaf untuk itu. Tapi..." Matanya yang coklat tua menatapku dengan serius. "Aku salut dengan caramu menanganinya. Banyak orang akan membiarkan dia jatuh, tapi kamu memilih untuk menolong." Perasaanku campur aduk. Aku tidak ingin dipuji karena sesuatu yang seharusnya menjadi tindakan manusiawi. Dia sedang hamil, Ardi. Apapun yang terjadi, bayi itu tidak bersalah. Diam-diam, aku memperhatikan bagaimana cahaya lampu neon kedai memantul di wajahnya yang tegas. Ardi berbeda dari Mas Angga dalam segala hal. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tampan, tapi ada ketulusan dalam setiap gerak-geriknya yang membuat orang merasa nyaman. "Kamu mau mencicipi bakso dengan daging baru ini?" tawarku tiba-tiba. "Aku bisa buatkan sekarang." Matanya berbinar. "Serius? Tapi kan kedaimu sudah tutup." Aku tersenyum kecil sambil menyalakan kompor. "Untuk supplier langganan, ada pengecualian." Sambil aku menyiapkan adonan bakso, Ardi duduk di kursi bar depan dapur, menceritakan asal-usul daging sapi Australia yang dibawanya. Suaranya yang dalam dan tenang mengisi ruangan kecil itu dengan nyaman. "Jadi kamu tidak hanya jualan daging, tapi juga importir?" tanyaku penasaran. Dia mengangguk sambil meniup bakso panas di depannya. "Usaha keluarga. Awalnya cuma kecil, sekarang alhamdulillah bisa supply ke beberapa restoran besar." Aku memperhatikan caranya makan, pelan tapi lahap, menghargai setiap suapan. Berbeda dengan Mas Angga yang selalu terburu-buru dan sering mengeluh. "Enak," pujinya setelah menelan suapan pertama. "Dagingnya lebih empuk, tapi masih bertekstur. Cocok untuk bakso premium." Kami terus berbincang sampai larut, tentang bisnis, tentang hobi, ternyata dia suka memancing, tentang keluarga. Aku tidak menyadari betapa mudahnya percakapan kami mengalir sampai Reno datang memberitahu bahwa hujan sudah reda dan dia mau pulang. "Kita bisa lanjut diskusi bisnis lain waktu," kata Ardi saat berpamitan. "Aku ada ide untuk mengembangkan menumu." Dia berhenti di tengah kalimat, mataku dan matanya bertemu dalam keheningan yang tiba-tiba terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah malam ini, sesuatu yang halus tapi nyata. Aku akan telepon kamu besok," katanya akhirnya, sedikit gugup. Aku mengangguk, tiba-tiba menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku menantikan panggilan telepon dari seorang pria.
Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku berdiri lama di tempat, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Sebuah awal baru yang penuh kemungkinan, tanpa beban masa lalu. Malam itu, sebelum tidur, kulihat ponselku menyala dengan pesan baru. Terima kasih untuk makan malamnya. Aku sudah lama tidak bercakap-cakap seasyik itu. Besok aku antar sampel daging kambing untuk bakso campur. Aku tersenyum sendiri di kegelapan kamar. Mungkin, setelah semua badai berlalu, akan ada pelangi yang menanti. Hari-hari mulai terasa lebih terang sejak pertemuan makan malam dengan Ardi. Bisnis kedai bakso semakin lancar. Bahkan sudah ada investor yang menawarkan untuk membuka cabang. Tapi seperti biasa, kehidupan selalu punya cara untuk menguji keteguhan hati. Pagi itu, saat aku sedang memeriksa stok di gudang belakang kedai, Reno memanggilku dengan suara aneh. Bu Dinda, ada tamu. Nada bicaranya yang biasanya riang tiba-tiba berubah gugup. Saat aku keluar, seluruh tubuhku menegang. Mas Angga berdiri di tengah kedai dengan setelan jas yang dulu kupilihkan untuknya. Tangan memegang buket bunga mawar merah yang tahu persis adalah favoritku dulu. Dinda, ucapnya lembut saat melihatku. Boleh kita bicara sebentar? Aku membersihkan tangan di celemek sambil menghela napas. Kami sedang sibuk persiapan buka. Mas, ada yang bisa kubantu? Senyumnya sedikit memudar, tapi dia cepat-cepat menyusul saat aku berbalik menuju dapur. Aku hanya ingin minta maaf secara langsung. Untuk semuanya. Di dapur, aku sibuk mengaduk-aduk kuah kaldu yang sedang mendidih, berusaha terlihat sibuk. Kamu sudah minta maaf beberapa kali. Aku sudah dengar. Tidak perlu diulang-ulang. Dia menaruh buket bunga di meja kecil tempatku biasa menyiapkan bumbu. Ini berbeda, Dinda. Setelah semua yang terjadi dengan Tika, aku baru benar-benar mengerti betapa sakitnya dikhianati. Sendok kayu di tanganku berhenti bergerak. Aku menatapnya langsung untuk pertama kalinya sejak dia masuk. Dan menurutmu dengan mengerti rasanya dikhianati, luka-lukaku akan sembuh? Dia menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku berubah. Aku kehilangan segalanya dan itu membuatku melihat betapa berharganya kamu dulu. Udara di dapur tiba-tiba terasa pengap. Aku mematikan kompor dan berjalan ke ruang makan kecil di belakang kedai. Dia mengikutiku seperti anak anjing yang dihukum. Mas, ujarku sambil duduk di kursi kayu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku sekarang? Dia duduk di depanku. Tangannya meraih tanganku tapi aku menariknya. Aku ingin mencoba lagi. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi... Tidak. Potongku tegas. Kamu tidak ingin mencoba lagi dengan aku. Kamu hanya kesepian, kehilangan harta dan harga diri, lalu mengingat bahwa dulu ada seseorang yang benar-benar mencintaimu. Wajahnya memucat. Aku bisa melihat tepat saat kata-kataku menyentuh titik paling sakit dalam dirinya. Dinda, tolong. Aku sudah melupakanmu, Mas, ucapku dengan suara yang lebih lembut dari yang kukira. Dan kamu harus belajar melupakan aku juga. Pintu belakang tiba-tiba terbuka. Ardi masuk dengan 2 kardus besar berisi sayuran segar. Dinda, aku bawa sayur organik seperti yang kamu. Dia berhenti mid-sentence saat melihat kami berdua. Suasana langsung berubah tegang. Mas Angga berdiri perlahan. Matanya memperhatikan Ardi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ini alasanmu menolakku? Sudah ada penggantinya. Aku bangkit dengan cepat. Jangan merendahkan dirimu sendiri dengan berkata seperti itu. Ardi adalah teman dan rekan bisnis. Tapi Ardi sudah meletakkan kardus dan melangkah mendekat. Kami memang baru saling mengenal, katanya dengan tenang. Tapi apapun hubungan saya dengan Ibu Dinda, tidak ada hubungannya dengan penolakannya terhadap Anda. Diam-diam aku terkesan dengan caranya menangani situasi ini. Tegas tapi tidak provokatif. Mas Angga melihat kami bergantian, lalu menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku mengerti. Dia mengambil buket bunga dari meja dan menyerahkannya padaku. Ini tetap untukmu. Sebagai tanda terima kasih, untuk semua yang pernah kamu berikan. Ketika dia berbalik pergi, ada sesuatu dalam langkahnya yang membuat hatiku tersentuh.
seorang pria yang akhirnya mengerti konsekuensi dari pilihannya, meski terlambat. Ardi dan aku berdiri diam mendengar langkahnya menjauh. Aku minta maaf kalau menginterupsi. Akhirnya Ardi berbicara. Aku menggeleng sambil menatap buket bunga di tanganku. Tidak, kamu datang di saat yang tepat. Kami berdiri dalam keheningan yang nyaman beberapa saat sebelum akhirnya Ardi mengangkat kardus sayuran. Di mana kamu ingin aku letakkan ini? Saat membantu Ardi menyimpan bahan-bahan, aku menyadari sesuatu yang penting. Hati manusia memang aneh. Bisa saja terluka, sembuh, lalu belajar untuk berdetak lagi. Dan terkadang, kita harus berterima kasih pada orang-orang yang melukai kita. Karena tanpa mereka, kita tidak akan pernah tahu sekuat apa sebenarnya diri kita. Hujan turun deras ketika aku melihatnya untuk pertama kali setelah kejadian di depan kedai. Tika duduk sendiri di halte bus tepat di seberang jalan. Tubuhnya yang semakin membesar terbungkus jas hujan tipis yang tak cukup melindunginya dari dinginnya air yang mengucur deras. Aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya yang dulu selalu sempurna dengan riasan kini pucat dan lesu. Rambutnya yang biasanya terurai indah sekarang dikuncir sembarangan. Aku berdiri di balik pintu kedai yang baru saja kututup, menatapnya melalui tirai hujan yang mengaburkan pandangan. Seharusnya aku merasa puas melihatnya seperti ini, terpuruk, sendirian, jauh dari gambaran perempuan cantik yang dulu merebut suamiku. Tapi yang kurasakan justru sebuah kehampaan yang aneh. Tika, ucapku pelan saat akhirnya mendekatinya dengan payung besar di tangan. Dia mengangkat wajah, matanya merah dan bengkak. Awalnya kukira itu karena air hujan. Tapi ketika melihat lebih dekat, jelas bahwa dia baru saja menangis. Apa kamu datang untuk menertawakanku juga? Suaranya parau, tapi tidak lagi melengking seperti dulu. Aku menggeleng, lalu duduk di sebelahnya tanpa peduli bangku halte yang basah. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Tawa pahit keluar dari mulutnya. Baik-baik saja? Lihatlah aku. Tangannya menunjuk tubuhnya yang basah. Hamil 7 bulan, dipecat dari pekerjaan, tidak punya uang, dan bos yang menghamiliku itu malah kabur ke luar negeri. Air hujan yang menetes dari atap halte membasahi bahuku, tapi aku tidak bergerak. Ada sesuatu dalam pengakuannya yang tulus itu yang membuatku memutuskan untuk tidak meninggalkannya sendirian. Kamu sudah makan? Tanyaku setelah beberapa saat diam. Dia menatapku seperti aku baru saja berbicara dalam bahasa asing. Kenapa kamu peduli? Setelah semua yang kulakukan padamu. Aku berdiri dan mengulurkan tangan. Karena hari ini aku memilih untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan kamu butuh semangkuk bakso hangat. Matanya membesar. Lalu tiba-tiba dia terseduh-seduh. Tangannya yang dingin menggenggam tanganku dengan erat. Seperti orang tenggelam yang mencengkeram tali penyelamat. Di kedai yang sudah sepi, aku menyajikannya bakso spesial dengan kuah paling kental. Tika makan dengan lahap, tangannya gemetar memegang sendok. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini, ujarnya tiba-tiba di antara suapan. Aku pikir Angga adalah pria sempurna, sampai dia meragukan bayi ini. Tangannya mengelus perutnya yang membesar. Tapi sekarang aku mengerti perasaanmu dulu. Aku mengisi kembali teh hangat di cangkirnya. Tika, aku tidak membencimu. Aku hanya marah pada situasinya. Air mata menetes ke mangkuk baksonya. Aku minta maaf, Dinda. Sungguh. Aku dulu berpikir merebut suami orang adalah kemenangan. Tapi lihatlah aku sekarang. Hamil tanpa suami, dipecat, bahkan orang tuaku malu mengakuiku. Melihatnya seperti ini, aku teringat masa-masa terpurukku dulu. Ketika aku merasa dunia runtuh setelah perceraian. Tanpa sadar, tanganku meraih tangannya yang dingin. Kamu akan melahirkan anakmu sendirian. Dia mengangguk pelan. Aku tidak punya pilihan. Orang tua hanya mau membantuku jika aku menggugurkan bayi ini, tapi aku tidak bisa. Suaranya pecah. Dalam detik itu, semua kebencianku padanya menguap. Aku melihat bukan lagi seorang pelakor yang menghancurkan pernikahanku, tapi seorang perempuan yang ketakutan, sama seperti diriku dulu. Besok pagi, datanglah ke klinik temanku, kataku sambil menuliskan alamat di secari kertas. Dia dokter kandungan yang baik. Aku akan meneleponnya dulu. Tika memandangku dengan air mata berlinang. Kenapa kamu membantuku?
Aku tersenyum kecil. Karena suatu hari nanti, anakmu akan bertanya siapa yang menolong ibunya saat semua orang meninggalkannya. Dan aku ingin kamu punya cerita baik untuk diceritakan. Ketika hujan reda dan Tika pergi dengan taksi yang kupanggilkan, aku berdiri lama di depan kedai, merasakan sesuatu yang aneh di dada, rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, sebelum tidur, ku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Terima kasih. Aku tidak pantas mendapat kebaikanmu. Aku tidak membalas. Tapi untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa benar-benar bebas. Bukan karena Tika menderita atau Mas Angga menyesal, tapi karena aku bisa memilih untuk tidak membiarkan kepahitan masa lalu mengeras menjadi kebencian abadi. Dan itu, kupikir, adalah kemenangan terbesarku. Musim semi tiba dengan semilir angin yang membawa harum bunga melati dari kebun belakang rumah baruku. 2 tahun telah berlalu sejak kejadian dengan Tika di halte bus itu. 2 tahun yang mengubah hidupku lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin, memandangi sosok perempuan dalam gaun putih sederhana yang terlihat begitu asing namun begitu tepat. Gaun itu tidak mewah, tidak bertabur kristal seperti yang pernah kudambakan di masa lalu. Tapi setiap jahitannya terasa benar, seperti segala sesuatu dalam hidupku sekarang. Dinda, kamu cantik sekali. Siska muncul di balik pintu dengan mata berkaca-kaca, kamera kecil di tangan untuk mengabadikan setiap momen. Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi, bisikku sambil menyentuh bunga melati yang menghias sanggul rambutku. Siska mendekat dan merapikan kerudung tipis di bahuku. Semuanya berjalan lebih indah dari yang kita rencanakan, ya. Pikiranku melayang ke perjalanan panjang yang membawaku ke sini, kedai bakso kecil yang kini telah berkembang menjadi 3 cabang, hubungan dengan Ardi yang tumbuh perlahan tapi pasti dari sekadar rekan bisnis menjadi teman, lalu seseorang yang tak bisa lagi kulihat sebagai sekadar teman. Suara adzan zuhun berkumandang dari masjid di sebelah rumah, mengingatkanku bahwa waktunya hampir tiba. Dadaku berdebar kencang, tapi bukan karena kegugupan. Ini adalah getaran bahagia yang murni, sesuatu yang tidak pernah kurasakan bahkan di pernikahan pertamaku dulu. Di pelaminan sederhana yang dihiasi bunga melati dan sedap malam, Ardi sudah menungguku dengan setelan koko putih yang membuat kulit sawo matangnya terlihat semakin tegas. Matanya berbinar ketika melihatku mendekat, dan aku bisa melihat tetesan kecil keringat di dahinya, tanda bahwa dia sama gugupnya denganku. Ketika wali membacakan khutbah nikah, mataku tanpa sengaja menangkap sosok di barisan belakang. Mas Angga duduk dengan pakaian sederhana, mengangguk hormat ketika pandanganku bertemu dengannya. Aku tersenyum kecil, tidak lagi ada kepahitan, hanya pengakuan bahwa hidup kita pernah bersinggungan sebelum berjalan di jalan yang berbeda. Tapi yang paling mengejutkan adalah kehadiran Tika di sampingnya, dengan bayi perempuan berusia setahun yang dulu pernah kulihat dalam kandungannya. Perempuan itu sekarang jauh lebih sederhana, tanpa makeup tebal atau pakaian mahal, tapi ada kedamaian di wajahnya yang dulu tidak pernah ada. Izinkan saya memberikan sedikit nasihat kepada mempelai. Suara Pak Kiai mengalun lembut. Pernikahan bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang melihat orang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Ardi menggenggam tanganku erat, dan aku tahu kami berdua memahami sepenuhnya makna kata-kata itu. Kami sama-sama membawa luka dan pelajaran dari masa lalu. Tapi justru itulah yang membuat kami menghargai setiap detik kebersamaan ini. Acara akad berjalan lancar. Ketika Ardi membacakan sighat dengan suara yang jelas, aku merasakan butiran air mata hangat mengalir di pipiku. Air mata kebahagiaan yang murni, tanpa bayang-bayang atau keraguan. Selamat, Ibu Dinda, bisik Tika ketika kami bersalaman setelah acara. Bayi kecil di gendongannya tersenyum polos, tidak menyadari betapa rumitnya jalan hidup yang mempertemukan kami semua. Terima kasih sudah datang, jawabku tulus sambil menyentuh lengan bayi itu dengan lembut. Di sudut lain, kulihat Mas Angga berbincang hangat dengan Ardi. Adegan yang dulu mustahil kubayangkan, sekarang terasa begitu alami. Malam itu, ketika semua tamu sudah pulang dan kami duduk berdua di teras rumah yang diterangi lampu taman, Ardi mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kunci kecil. Ini untuk cabang kedai keempat, ujarnya dengan mata berbinar. Lokasinya strategis, dekat dengan pusat kota. Aku tertawa lepas. Di hari pernikahan kita, kamu memberiku hadiah bisnis. Dia tersenyum,
lalu tiba-tiba serius. Aku tahu kamu tidak butuh perhiasan atau barang mewah. Kamu butuh mimpi baru untuk diwujudkan bersama. Di bawah langit berbintang, dengan aroma melati yang semerbak, aku menyadari sesuatu yang penting. Kadang hidup memberikan kejutan terindah setelah ujian terberat. Dan Ardi adalah buktinya. Besok kita lihat lokasinya, bisikku sambil mengecup keningnya. Malam itu, kami duduk berjam-jam, merencanakan masa depan dengan semangat dua orang yang akhirnya menemukan tempat untuk mendarat setelah sekian lama tersesat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mengerti arti kata bersyukur. 3 tahun telah berlalu sejak pernikahanku dengan Ardi. Kedai bakso kami kini telah berkembang menjadi waralaba dengan 8 gerai di berbagai kota. Setiap pagi, ketika aku menyusuri lorong dapur pusat yang luas, aroma kaldu tulang sapi yang mendidih selalu membuatku tersenyum. Bau yang mengingatkanku pada awal perjalanan panjang ini. Suatu sore di akhir pekan, ketika aku sedang memeriksa laporan keuangan di kantor kecil di belakang dapur, telepon berdering. "Dinda, ini aku, Tika." Suaranya terdengar berbeda, lebih tenang, lebih dewasa. Aku segera menaruh laporan yang sedang kubaca. "Ada apa, Tika? Anakmu baik-baik saja?" Dia menghela napas di seberang sana. "Alhamdulillah, Alia sehat. Aku menelepon karena Angga dirawat di RS umum." Pena di tanganku terjatuh. Meski sudah lama tidak berhubungan dekat, kabar itu tetap mengejutkan. "Apa yang terjadi?" "Gagal ginjal," jawabnya pelan. "Dia sudah stadium 3. Aku menemukannya pingsan di apartemennya seminggu yang lalu." Aku menutup mata sejenak. Gambaran Mas Angga yang dulu gagah, sekarang terbaring lemah di rumah sakit, membuat dadaku sesak. Apakah dia butuh sesuatu? "Sebenarnya," suara Tika bergetar, "dia ingin bertemu kamu. Aku tahu ini banyak mintanya setelah semua yang terjadi, tapi aku akan datang," potongku sebelum dia selesai. Rumah sakit itu dingin dan steril. Baunya mengingatkanku pada hari-hari terakhir ayah sebelum meninggal. Tika menungguku di depan kamar 407. Wajahnya yang dulu selalu penuh makeup sekarang terlihat polos dan lelah. "Dia tidur sekarang," bisiknya sambil membukakan pintu. Mas Angga terbaring di tempat tidur rumah sakit, jauh lebih kurus dari ingatanku terakhir. Selang infus menancap di tangannya yang dulu kuat, kulitnya pucat kekuningan. Aku tidak menyangka akan melihatnya seperti ini. Tika memegang bahuku. "Aku akan tunggu di luar." Aku duduk di kursi plastik di samping tempat tidurnya, menunggu dengan hati berdebar. Ketika matanya terbuka perlahan, butuh beberapa detik baginya untuk mengenaliku. "Dinda," suaranya serak, hampir tidak terdengar. Aku mengambil gelas air dan membantu dia minum. "Aku di sini, Mas." Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak pantas kamu kunjungi." "Jangan bicara seperti itu," bisikku sambil menata bantalnya. Dia menghabiskan 10 menit berikutnya bercerita tentang penyakitnya, tentang bagaimana dia mengabaikan gejala-gejala awal karena sibuk bekerja, tentang bagaimana dia sekarang kehilangan hampir segalanya, kesehatan, tabungan, bahkan apartemen yang harus dijual untuk biaya pengobatan. "Karma memang sempurna," ujarnya dengan senyum pahit. "Aku menyakiti orang yang mencintaiku, sekarang aku mati pelan-pelan dalam kesendirian." Tanganku menggenggam tangannya yang dingin. "Kamu tidak sendirian. Tika masih peduli padamu, bahkan setelah semua yang terjadi." Dia memalingkan muka ke jendela. "Tika adalah orang yang lebih baik dari kita semua. Aku memperlakukannya buruk, tapi dia tetap menolongku." Dalam keheningan kamar rumah sakit itu, kami duduk bersama. 2 orang yang pernah saling mencintai, saling menyakiti, dan sekarang hanya bisa berbagi keheningan yang penuh makna. "Aku minta maaf, Dinda," bisiknya tiba-tiba, air mata mengalir di pelipisnya yang cekung. "Untuk semuanya." Aku mengusap air matanya dengan lembut. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Mas. Sekarang maafkanlah dirimu sendiri." Ketika aku keluar dari kamar itu 1 jam kemudian, Tika segera berdiri dari bangku di koridor. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya cemas. Aku tersenyum kecil. Dia masih Mas Angga yang keras kepala. Kami berjalan berdampingan menuju lift, 2 perempuan yang dulu bermusuhan.
sekarang bersatu dalam kepedulian pada seseorang yang pernah penting bagi kami berdua. Bagaimana bisnismu? Tanyanya sambil menekan tombol lift. Alhamdulillah berkembang. Kau masih kerja di apotek itu? Dia mengangguk. Aku sedang kuliah lagi malam hari. Ingin jadi perawat. Lift tiba dengan bunyi ding. Sebelum masuk, Tika memegang lenganku. Dinda, terima kasih. Untuk semuanya. Kalau bukan karena kamu yang memberi contoh, aku mungkin masih menjadi perempuan pahit yang dulu. Di perjalanan pulang, mobilku melewati kedai bakso pertamaku yang sekarang sudah direnovasi. Pikiranku kembali ke Mas Angga yang terbaring lemah, ketika yang berubah menjadi perempuan kuat, ke perjalanan panjang yang membawaku ke kehidupan sekarang. Ardi sudah menungguku di rumah dengan makan malam hangat. Ketika ku ceritakan tentang kunjunganku, dia hanya mengangguk bijak. Hidup memang aneh, ujarnya sambil mengambilkan nasi untukku. Memberi kita ujian, tapi juga memberi kita kesempatan untuk tumbuh melewatinya. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri lama di balkon kamar, memandangi bintang-bintang yang bersinar tenang. Karma memang datang dengan caranya sendiri, kadang sebagai pelajaran, kadang sebagai berkah tersembunyi. Dan malam ini, aku bersyukur bisa menjadi bagian dari karma Mas Angga yang mungkin justru menjadi penebusannya. 5 tahun kemudian, di sebuah pagi yang cerah di bulan Juni, aku duduk di teras belakang rumah kami yang baru, menikmati aroma kopi dan kue bolu yang baru saja keluar dari oven. Rumah 2 lantai dengan taman luas ini adalah hadiah untuk kami berdua setelah waralaba bakso kami mencapai gerai ke-20. Tapi harta yang sesungguhnya sedang berlarian di rerumputan. Alia, putri Tika yang sekarang sudah 6 tahun, dan Aldi, putra kami yang berusia 3 tahun, sedang bermain kejar-kejaran di bawah pengawasan Tika yang duduk santai di bangku taman. Bu Dinda, Aldi mau minum jus, teriak Alia dengan suara riang yang mengingatkanku pada semangat masa kecilku dulu. Aku tersenyum sambil menuangkan jus jeruk ke gelas kecil. Ini, sayang. Jangan lupa berbagi dengan adik ya. Tika mendekat dan mengambil gelas itu. Kamu terlalu memanjakannya, ujarnya sambil mengusap keringat di dahi Alia. Tante Dinda memang yang terbaik. Alia menyahut sebelum berlari kembali ke Aldi. Tika duduk di sampingku, matanya mengikuti gerakan kedua anak itu. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, ujarnya pelan. Dulu aku pikir kebahagiaan harus didapat dengan cara merebut. Sekarang aku tahu kebahagiaan sejati justru datang saat kita belajar memberi. Tanganku memegang erat tangannya. Perjalanan kami berdua memang luar biasa. Dari musuh menjadi sahabat, dari saling membenci menjadi saling mendukung. Setelah Mas Angga meninggal 2 tahun lalu, Tika dan Alia seperti menjadi bagian dari keluarga kami. Suara derit pintu depan membuat kami menoleh. Ardi masuk dengan wajah bersemu keringat, membawa beberapa dokumen di tangannya. Proposal untuk gerai di Bandung sudah disetujui, ujarnya bangga sambil mencium keningku. Selamat, Pak Direktur, godaku sambil menyodorkan kopi untuknya. Dia duduk di kursi kosong di sebelahku, matanya yang teduh memandangi Aldi yang sedang asyik bermain. Ayah dulu tidak akan percaya kalau usaha daging keluarganya akan berkembang seperti ini, ujarnya dengan nada haru. Tiba-tiba teleponku berdering. Siska, sahabatku yang sekarang menjadi manajer pemasaran perusahaan kami, mengirim foto desain kemasan baru untuk produk bakso beku kami yang akan diluncurkan bulan depan. Diterima gak desainnya? Nanti kita meeting sama tim jam 3 ya. Aku mengirim balasan singkat sambil tersenyum. Bisnis kami memang telah berkembang jauh dari kedai kecil di pinggir jalan itu, tapi semangat kekeluargaannya tetap sama. Sore itu, ketika matahari mulai turun dan Tika sudah pulang dengan Alia, aku duduk di bangku taman sendirian, merenungkan perjalanan hidupku. Dari seorang istri yang dikhianati, menjadi pengusaha sukses, lalu menemukan cinta sejati yang tidak pernah kuduga. Ardi muncul dari belakang, tangannya yang hangat memijit bahuku yang pegal. Sedang memikirkan apa? Betapa beruntungnya aku, jawabku sambil menatap matahari jingga yang mulai tenggelam. Dulu aku berpikir hidupku hancur total setelah perceraian. Tapi ternyata itu hanya awal dari cerita yang lebih baik, sambungnya dengan lembut. Aku memandang rumah kami yang nyaman, foto-foto keluarga di dinding, album pernikahan kami yang diletakkan di meja tamu,
Semua ini adalah mimpi yang bahkan tidak berani kuidamkan dulu. Malam itu, ketika aku mengantar Aldi tidur dan membacakan dongeng untuknya, mataku berkaca-kaca menyadari satu kebenaran sederhana. Kebahagiaan bukanlah garis lurus yang mulus. Ia berkelok-kelok, kadang turun ke lembah yang gelap, kadang naik ke puncak yang cerah. Tapi setiap belokan, setiap tantangan, membawa kita tepat ke tempat yang seharusnya. Dan di malam yang tenang ini, dengan desahan napas kecil Aldi yang sudah terlelap dan suara Ardi yang sedang bersenandung di dapur, aku tahu, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan yang sempurna, tapi yang tepat. Epilog, pelajaran terakhir. Di meja kerjaku, tersimpan sebuah album kecil berisi foto-foto perjalananku. Dari pernikahan pertama yang gagal, kedai bakso pertama, hingga keluarga kecilku sekarang. Di halaman terakhir, ada potret terakhir Mas Angga sebelum meninggal. Tersenyum kecil di kursi rodanya dengan Alia di pangkuannya. Aku belajar bahwa hidup tidak pernah hitam atau putih. Mas Angga bukanlah orang jahat, hanya manusia yang tersesat. Tika bukanlah musuh, hanya perempuan yang keliru mencari cinta. Dan aku hanya seorang perempuan biasa yang belajar bahwa maaf bukanlah tanda kelemahan, tapi kekuatan terbesar yang bisa kita berikan, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Kini, setiap kali kuah bakso di gerai-gerai kami mendidih, aromanya tidak hanya membawa kenangan akan sebuah balas dendam yang berubah menjadi berkah, tapi juga pengingat bahwa dari hal-hal pahit dalam hidup, kita bisa menciptakan sesuatu yang indah. Dan itu adalah pelajaran terindah yang pernah kudapat.